Hamba Allah muslimin muqimis salah syamaah salat maghrib majlis pengajian Masjid Jami yang mulia. Selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan juga salat wa salama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim yang mulia guru-guru kita yang berhadir dan pada jamaah sekalian. Baiklah, kita lanjut lagi pengajian biasa yaitu maudhu' tafsir. Kita lihat bagaimana disebutkan di dalam Safwatut Tafasir halaman 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sejenak yang lalu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu umat atau segolongan manusia yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Ay wal takum. Ayat Al-Quran sebutkan wal takun. Tafsirnya adalah wal takum pakai qaf qiu. Wal takun, hendaklah ada di antara kamu, minkum, maksudnya wal takum, hendaklah istiqamah kamu, menegakkan, yaitu lidda'wati ilallah. Hendaklah kamu komitmen, hendaklah kamu istiqamah, hendaklah kamu serius, hendaklah kamu terus menerus, continue. Itu makna wal takum pakai Q. Jadi kita diharapkan, maksudnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi taifah, kelompok manusia yang menyeru kepada Allah, maksudnya menyeru kepada agama Allah, menyeru kepada syariat Allah, menyeru kepada ajaran Allah. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ay lil amri bi kulli ma'rufin wan nahyi an kulli munkarin, yaitu semua urusan, tiap-tiap urusan yang ma'ruf, yang dikenal itu adalah baik. Ma'ruf dari kata arafa. Arafa artinya kenal. Ma'ruf adalah perbuatan yang dikenal. Maksudnya perbuatan yang dikenal baik, itu dikatakan ma'ruf. Jadi kalau disebut amar ma'ruf, artinya perintah kepada yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Sesuatu yang diketahui secara agama bahwa itu adalah kebaikan, ma'ruf namanya. Wan nahyi an kulli munkar, dan Allah memerintahkan kita untuk melarang, menjauhi setiap bentuk kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang menang, ay al-faizun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memperoleh kesuksesan akhirat. Siapa yang disebut al-muflihun? Yaitu yang menyeru kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Kalau hanya mampu seperti kita ini, tanya level mentau budhan. Kita hari ini adalah level mampu menyeru kepada yang baik. Tidak banyak yang mampu menyeru kepada, tidak banyak yang mampu mencegah mungkar. Kalau mencegah yang baik mampu kita, karena hana resiko. Hana resiko. Tapakat urung sembayang, hana resiko. Kagejak alhamdulillah, hana gejak hana resiko, bengeh kepihan. Tapi tatham urung main judi, nyo resiko. Karena resiko mandum peluang, mandum hana tatham. Mandum cok silap bahasa Aceh. Jadi kita belum level faizun sebenarnya. Belum level orang-orang yang beruntung. Paling setengah beruntung. Batham
buat maksiat baik lu yang baik lu kajak-kajak kah kira kupih nama ohban mandu nama ohban tapi jadi penceramah kan juga enak nyo gelung tu pegah nyo amar ma'ruf mudah acin ya tham en judi lu ngalam tentai mampu lu ya let en judi lu ngalam tentai mampu salah lu ngilik lewaknya inilah resiko. Maka Nabi mengatur strategi pencegahan maksiat. Strategi pencegahan maksiat disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Nah, yang mampu harus mencegah dengan kekuasaan. Maka keluarlah berbagai peraturan-peraturan yang mengharamkan ini, mengharamkan itu, melarang ini, melarang itu, dengan kekuasaan. Nah, yang disesuaikan hanya dengan lisan orang-orang biasa. Pepe bakmi mimbar khutbah, itulah kemampuan lisan. Bilisani. Ada juga yang tidak mampu dengan kekuasaan karena tidak ada kekuasaan. Ada juga yang tidak mampu dengan lisan karena tidak cakap dalam menggunakan metode dakwah. Tetapi minimal mampu secara hati. Membenci kejahatan itu sudah dianggap mencegah kemungkaran. Kita tidak pro kepada kejahatan, sudah sangat bagus. Sangat bagus, tidak pro kepada kejahatan. Saya melihat selama ini di media, ada akun, ada apa namanya itu, saya menolak miras, misalnya. Kan kapro kepada kebaikan tanya. Kan dianggap menolak. Saya tidak setuju legalitas miras. Sudah dianggap bahagian daripada mencegah. Sudah dianggap daripada bahagian wan nahyu anil munkar. Nah, inilah tingkat-tingkat yang dilakukan oleh manusia. Seandainya kita tidak mampu untuk mencegah orang-orang yang meminum khamar, tidak mampu mencegah orang-orang yang minum arak, tidak mampu mencegah orang yang mabuk-mabukan, tapi kita mampu mengatakan, saya benci mabuk, saya benci miras, saya benci minuman keras, kan mampu yang dilakukan. Maka itu kita anggap bahagian daripada wan nahyi anil munkar. Ada resiko karena kita mesti setuju dengan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Innamal khamru, itulah minuman keras. Hanya saja minuman keras itu walaupun dia ada cepit nak keruh, tapi minuman keruh nane. Mana nak keruh zat cair ya. Wal maisir, judi. Hana mampu tak cegah huruman judi, tak pegah mentang. Saya benci judi. Kan jut. Kagak kira bahagian daripada mencegah menurut level. Tapi orang-orang yang mampu menggunakan power, kekuasaan, kekuatan, wewenang, otoritas untuk dia mencegah kejahatan itu. Termasuk mencegah kejahatan adalah dengan bisnis kita. Bisnis, terpegak bisnis mukat IU. Tempat terbuka, terhindar muda-mudi iduk duai sabuh biliknya. Hana ada pegat kamanyan, baik terjebak muda-mudi iduk lang kamanya ijib IU duai, non muhrim maksudnya, non mahrim. Kebagian daripada mencegah. Pemilik hotel menulis di tata tertib tamu. Itulah hinan, tata tertib tamu. 1. Dilarang membawa senjata tajam. Dilarang membawa miras, membawa garis miring, meminum miras. Dilarang transaksi narkoba. Baik 2 kalimat, dilarang tidur yang bukan suami istri atau bukan mahram. Yang kebahagiaan daripada mencegah kemungkaran dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala,
wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat ay la takunu kal yahudi wan nasara alladzi tafarraqu fid din wakhtalafu fihi bisababi ittiba'il hawa. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pernah mereka itu berpecah belah dalam persoalan agama mereka. Wakhtalafu fihi, dan mereka saling berselisih di dalam agama dengan sebab ittiba'il hawa, mengikuti, menuruti keinginan nafsu, yaitu ittiba'il hawa, ikut hawa. Nyeukheun hawa artinya hawa nafsu, keinginan. Maka hawa ini, bahasa Arab ini ditranslate langsung dengan kata asli hawa dalam bahasa Aceh, gak ada hawa. Tapi iduk baget dan bahana get iduk baget iduk. Dalam bahasa kita Aceh, kalau disebutkan hawa cenderung maksudnya baik. Maghele ibu hamil, gak ada hawa kurja. Ya, maksudnya nilainya bagus. Gekhele uragam. Maka tak hawa kukupi. Bagus sih, maksudnya maknanya cenderung kepada makna positif. Tapi kalau makna hawa dalam bahasa Arab itu cenderung kepada makna negatif. Jangan menuruti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi hawa ini cenderung maknanya negatif. Min ba'di ma ja'athumul ayat. Setelah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani diberikan penjelasan dengan ayat-ayat Al-Quran al-wadihat yang jelas, ya, yang benar-benar, yang salah-salah, tetapi mereka bercerai-berai dan mereka itu berselisih. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan mereka itulah, bagi mereka itu azab yang sangat dahsyat. Ai lahum bisababil ikhtilafi, dikarenakan pertentangan, perpecahan, saling berselisih, maka Allah menurunkan azab syadid yang sangat pedih, azab yang sangat dahsyat. Kapan itu? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Maka yang namanya azab itu selalu dikaitkan dengan akhirat, karena yang sesungguhnya azab adalah hari akhirat. Kalau di dunia ini ya Allah sekedar menguji hambanya, tidak sama dengan potensi ukhrawi yang azabnya adalah syadid, azabnya sangat pedih. Makanya orang yang berakhirat oriented, berorientasi kepada akhirat, dia selalu membayangkan azab ini hanya getut oleh Tuhan, takut nyamut. Jadi dia teringat, karena itu sesuatu yang pasti, dan azab itu pasti, surga itu pasti, neraka itu pasti. Maka di dalam doa talqin kita diingatkan bahwa itu pasti. Wa annan nara hak, doa talqin mayit. Wa annal jannata hak, gupingat. Hai mayit dan hai urang lain yang galam je ke mayit dan akan je ke mayit. Annan nara hak, bahwa neraka itu benar, baik kapeghem, baik kapegawau, baik kau udu, baik kapeleh. Annan nara hak, neraka itu benar adanya. Sebaliknya wal jannatu haq, dan surga itu juga pasti. Jangan sampai putus asa, jangan sampai tidak berharap, pasti surga. Karena itulah diingatkan kepada orang-orang mukmin manakala dia itu sudah meninggal, atau diingatkan juga sebelum meninggal. Kedua-duanya ada faedah. Mina orang tanya, tatalkin urang udip jit lebih pahala. Atau udip ketemu ya taubat lah. Urang meninggal hanya nanti kawateroi. Jadi boleh talkin tu orang hidup. Arti talkin itu mengingatkan, peringatan.
Attention please, perhatian. Yang kan talqin artinya guna pegah bahwa nyo urang kan meninggal meno di dalam kubur. Maka kan pasti akan meninggal. Jadi talqin, coba dibaca kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sana disebutkan jangan hanya untuk orang meninggal, manfaat talqin bahkan sangat bermanfaat bagi orang yang akan meninggal. Itu urip. Ya. Sudah. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat nanti, akan terlihat wajah-wajah yang putih dan akan terlihat wajah-wajah yang hitam. Hitam putih, hitam simbol daripada gelap. Gelap artinya suput tambah cilip, suput cilip artinya itu adalah kegelapan, artinya siksaan, artinya kesengsaraan. Maka urang kiamat na wajah hitam, na wajah putih. Inilah hitam putih. Nah, jadi punya tertajak buat toko ini, kena toko puai tulisan hitam putih, white black, hitam putih hitam. Jadi dalam akhirat akan ada putih hitam. Yang putih adalah orang beriman. Maksudnya itu adalah terang benderang, cahaya, nur, iman, bahagia maksudnya. Yang hitam adalah orang-orang maksiat, orang-orang ingkar, maksudnya sengsara. Jadi kiamat akan terlihat dua versi manusia, versi putih tabyaddu dan versi hitam taswaddu. Nah, jadi itu putih hitam. Ya, sekarang ada toko saya bilang tadi white black, putih hitam. Black white, hitam putih. Jadi urang akhiratna, tapi kan baje manusia, kelompok-kelompok putih, kelompok al-faizun, kelompok-kelompok hitam, kelompok al-khasirun. Dengan bahasa lain, penghuni surga adalah kelompok putih, white. Kelompok neraka adalah kelompok hitam, black. Nah, inilah dia, black white atau white black. Kita lihat lagi, dalam ayat ini dijelaskan bahwa maksud ayat tadi adalah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tabyaddu wujuhul mu'minina, maka putihlah pancaran sinar wajah orang-orang mukmin bil iman wa taati. Putih lantaran cahaya iman dan sinaran daripada ketaatan. Maka kelompok putih. Wa taswaddu, dan hitamlah wujuhul kafirin, wajah orang-orang kafir, bil kufri, dengan kekufuran, wal ma'asi, dengan maksiat. Kelompok hitam. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Hadza tafsilu li ahwalil fariqaini ba'dal ijmali. Tadi sudah dibilang oleh Allah dua kelompok, kelompok putih dan kelompok hitam. Yang dijelaskan kembali sebagai ulang kembali penafsirannya. Adapun orang-orang yang hitam wajahnya, akafartum ba'da imanikum, masihkah mereka itu ingkar? Amma ahlun naril ladzina suwaddat wujuhuhum fayuqalu lahum ala sabilit taubih.
gepe kabeh li Allah. Maka dalam bentuk istifham lil ingkari, pertanyaan untuk mengingkari sifat mereka. Apa kata Allah? Akafartum ba'da imanikum. Jadi gepe kabeh urang-urang hitam. Urang-urang hitam, maksudnya kelompok hitam bukan warna maksud saya. Tadi sudah saya jelaskan. Nyan pu mentang kaingkar, nyandum ka mentang kaingkar. Puna hawa kelam, rencana lah menan-menan. Jadi itu takbih namanya. Gepe kabeh li Allah Subhanahu wa taala. Laget apa kabeh urang hana dengar tu, urang batat. Nah, anak muda kata pegah habis jalan tak abah Honda, mupok yang deko bengkok, bukan tikungan dan sebagainya. Hanai dengar je, ikut lam olong, ayo tak pengalaman long, langin juk ujak ikut macam-macam. Pas mupok kedih lam tiang listrik, sini tinggal igoi. Alian tak ke nyampu na rencana alam, na rencana kau menan detak ke nyampu na rencana tiga tu. Mak Aceh nyampu hawa ke lau. Menang kira-kira. Itu takbih namanya. Pekabeh, maka Allah akan gepekabeh urang-urang yang ingkar kepada Allah pada hari kiamat secara nyata. Sudah diberikan azab, gepekabeh oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan azab saja sudah kita sengsara sekali. Mentamah gepekabeh dalam bahasa Aceh, jo rasa hai tebuh. Yang kakak rasa. Yang ke akhirat baru kesadaran itu muncul. Maka Allah bertanya, akafartum ba'da imanikum. Jadi puna mentang hawa ke. Jadi itu adalah takbir. Kemudian makna akafartum ba'da imanikum ay ba'da ma wadahat lakumul ayat wad dalail. Sudah begitu penjelasan Allah dalam Al-Quran, penjelasan Nabi dalam Al-Hadis, pensyarahan ulama di dalam kitab-kitab agama. Mantang nak ingkar kepada Allah, mantang nak ingkar kepada syariat Allah, maka itulah yang akan ditakbihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah jelas ayat-ayat dan dalil. Fadzuqul azaba bima kuntum takfurun, ay dzuqul azab asyadida, rasa hai tubuh adab yang sangat menyakitkan. Rasa hai tubuh oleh Allah bisa babi kafarkum. Nyobek kau salah long mandum hawa dro ke. Begitulah terjemahan dalam bahasa Aceh. Jadi ba'dama wudihat lakumul ayat wad dalail, setelah itu Allah mengatakan kepada orang-orang yang kelompok hitam tadi, dzuqul azab, rasakan azabku, rasa hai tubuh oleh Allah. Asyadid, yang sangat dahsyat, yang sangat pedih, bisa babi kafar. Bisa babi kufrikum, dikarenakan kufurmu kepadaku. Maka ayat lain kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pasangnya kaklop. Jadi semua itu bisa babi kufrikum, dikarenakan ingkarmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum. Kemudian Allah menjelaskan lagi tentang orang putih tadi, kelompok putih. Adapun orang-orang yang putih wajah mereka, ay wa ammas suada'u, yaitu orang-orang yang bahagia, suada, orang-orang yang sentosa, orang-orang yang diberikan kemenangan. Al-abraru, yang memperoleh kebaikan. Alladzina bayaddat wujuhuhum, mereka itu akan putih wajah mereka. Maksudnya mereka itu bahagia, mereka itu senang, mereka itu saadah, mereka itu diberikan rahmat bi a'malihimus salihat,
lantaran amal-amal mereka yang salih. Jadi inilah kelompok putih. Nah, jadi mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dibantu kita oleh Allah untuk menjadi kelompok white, kelompok putih. Walaupun tak pakai baju hitam, mana masalah. Ananya kan kelambangnya kena pegah. Bentuk bana urung sok baju hitam, ya awak black kan. Mana kita yang sok baju putih, galom dimaksudkan sebagai kelompok putih. Putih karena iman, karena amal, karena kebaikan kita. Walaupun dah sok baju barang kepu je gede. Lagi urung sok baju hitam. Bah gede sok baju hitam, yang penting hati ke putih. Daripada sok baju putih, hati mu kurek pare. Amna kira-kira, agak sit. Ya. Baik. Fa fi rahmatillah, maka kelompok putih itu akan berada di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka di dalam rahmat Allah itu, di dalam surga Allah itu, di dalam naungan Allah itu, di dalam kasih sayang Allah itu, di dalam kebahagiaan ukhrawi itu, bukan temporal, kan tahun 2 tahun, bukan satu periode, kan 5 tahun, bukan satu dasawarsa, kan 10 tahun, bukan 1 abad, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 milenium, tetapi khalidun, yaitu selamanya, kekal dalam bahagianya. Jadi orang yang kau bahagia dalam akhirat hana limit. Itu bit motor apa? Unlimited edition. Hana batas wate. Bentuk padum trade bahagia tayong padum tuna hana tayang padum, karena khalidun, yaitu kekal selama-lamanya. Ai fahum fil jannati, maksudnya maka mereka itu di dalam surga Allah, mukhalliduna, kekal, la yakhrujuna, tidak keluar, minha, tidak akan keluar lagi dalam surga abada. Karena tidak lagi keluar dalam surga, perlukah ditutup pintu surga? Hana perle. Jadi pintu surga hana getup. Pakan pintu surga hana getup, karena pasti hana urang yang tubit. Pintu neraka getup, walaupun haji tubit, tapi tak getup, karena kang sebut lang ayat Al-Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Ketika orang-orang itu masuk dalam surga, pintu surga sudah open, pintu surga sudah terbuka. Pokoknya tanya tamang surga, pintu surga kata ha, kan bantu tanya baru peha, tik kata ha laju. Pertanyaan puji teman kata ha, karena orang yang kata mang pasti yang tubile, maka hendak perletup. Mamnya pintu neraka, baik tamangnya kayak tubile. Jadi getup, maka pintu penjara itu ditutup. Karena pasti punya tamang lain hendak tutup, itu biar yang kena. Mun tutup pinapu itu biar nu. Itu ilustrasi. Maka untuk tempat yang nikmat enggak perlu ditutup. Untuk tempat yang penyiksaan itu ditutup. Itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Saya ulangi, wasiqal ladzina taqaw. Dan ketika orang-orang bertakwa digiring untuk menuju surga, ilal jannati zumara, berkelompok berduyun-duyun masuk surga, hatta idza ja'uha, ketika mereka itu masuk ke sana pakai wa, ya, wa futihat. Menyo dalam neraka, wasiqal ladzina kafaru ilan nari hatta idza ja'uha, hana pakai wale, langsung futihat. Begitu penduduk neraka mau dimasukkan neraka,
baru silakan masuk, udah jumpa tapa-tapa, gue buka, tutup belum, tamang kah, tutup. Jadi seperti itu, karena menyobit hana getupnya, yang kali brum itu biar betul lah. Walaupun hanja gede, tapi kan pernah ditanya oleh Allah supaya pintu penjara itu dijaga, jangan sampai yang sudah ada di dalam keluar. Untuk pintu masjid, ya nggak usah ditutup, maka getup, ya tidak ada hampli. Kan ya ada kurang ya itu bit, nggak ada hampli, karena orang bit nikmat. Ya, jadi ini adalah simbol Allah mengajarkan kita untuk mengelola pekerjaan kita. Barang-barang yang kita anggap itu rusak jika tidak ditutup, mesti ditutup. Termasuk tangi tutup. Cok mi lengkut. Ya. Kemudian tilka ayatullahi natsluha alaika bil haqq. Demikianlah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan sungguh benar. Ai hadhihi ayatillahi, yaitu ayat-ayat Allah ini, natsluha alaika, kami bacakan padamu hai Muhammad, hala kauniha mutalabbisati bil haqqi, dengan mengandung sungguh kebenaran, bukan iming-iming, bukan prediksi, dan bukan sebagai sesuatu yang sifatnya angan-angan. Jadi kan iming-imingnya dan kan prediksi, karena punya prediksi boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Ini kan prediksi. Surga bukan prediksi, tapi surga adalah sebuah kepastian. Neraka pikon prediksi, sebuah kepastian nerakanya. Maka bedalah dengan prediksi. Prediksi kadang-kadang kayak yakin dia duduk, karena yakin le. Yang prediksi gitu. Dia urung prediksi main bola, dalam musim Piala Dunia ka. So menurut drone so baku prediksi sang lalu Inggris. Sang kali hajat danyong hari gede. Andum yakin gede. Sang kangen ya main. Dia yang pakai kerja ke depan yang ke bunuh ku UN latih lagi mau di rumah baju. Sang nak gaya gede. Yang prediksinya, padahal itu yang menang kira-kira. Tapi surga bukan prediksi, tapi dia adalah sesuatu yang positif, yang pasti akan terjadi. Dengan al-haqq, yaitu kebenaran. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Ay wa ma kana Allahu liyudlima ahadan walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Kalau nanti orang-orang yang Allah siksakan dengan resiko neraka, resiko azab, maka Allah mengatakan wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah tidaklah bermaksud mendalimi hambanya. Jadi bunuh urang getiklah neraka karena maksiat, gesiksa karena maksiat, lalu Allah gekeun long hana ingin long dalimi hamba long gekele Allah. Mana kekaruh datanya demanya kana tiklah neraka puja oleh Allah. Walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Hawai belum kenan, maka ada jo hawai. Jadi dalam ayat Al-Quran Allah sama sekali tidak bermaksud mendalimi hamba, tetapi hamba itulah yang mendalimi diri mereka sendiri, yaitu wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Itu ayat Quran. Walakin kanu anfusahum, tetapi mereka itu mendalimi diri mereka sendiri. Jadi menan
akan Allah nanti dan neraka bermaksiat kibah hantar ti kahawai tadi hawa drawayan. Jadi itulah maksudnya Allah tidak mendalimi hamba. Berarti resiko yang diterima oleh hamba pada hari akhirat itu dikarenakan ulah kita, dikarenakan ya kinerja kita nyawanya dalam hal agama yang bermaksiat pada Allah. Mungkin tapi ya.